Rian ada Bu. Masih belum semuanya Bu. ini baru masuk lagi Melinda. Ya. Sudah 19 orang, harusnya 21 ya untuk yang Trenggalek, yang di Pacitan 7 ya. Harusnya 28. Dengan saya 29. Iya Bu. Oke, ini masuk lagi Evi. Oke, saya mulai aja. Saya tadi rencananya mau malam gitu ya, tapi saya pikir ada beberapa kegiatan yang mungkin saudara lakukan. Ini kan malamnya Lebaran, ya Idul Adha. Mungkin ada kegiatan lain nanti malam, jadi udah tak majuin jam 4. Oke, saya mulai ya. Progres yang saya terima sampai saat ini adalah dari kelompok Trenggalek sudah memberikan proposalnya ke saya, ya, dan saya sudah tanda tangani. Info lain nanti akan ada seminar hasil yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus. Saya sharekan mana ya? DPN. Gelombang 3. Mana tadi pertanyaan saya? Ya, jadi nanti akan ada seminar hasil dari mahasiswa KKN gelombang ketiga. Gelombang ketiga akan ada seminar hasil. Kemudian nanti untuk seminar hasil ini, mahasiswa yang ada di gelombang 4, saudara ini perlu untuk hadir secara online saja. Nanti secara online, paling tidak saudara punya gambaran apa-apa saja yang sudah dilakukan. Saya yakin saudara sudah komunikasi kan dengan pihak KKN yang sebelumnya. Anyway, sebelum saya bicara banyak, saya ingin masing-masing kelompok berprogres menyampaikan apa saja yang sudah dilakukan ya untuk kelompok Trenggalek, baik kelompok Pacitan, apa saja yang sudah dilakukan dan rencana kegiatannya itu apa saja. Silakan, mulai dari yang mana dulu? Pacitan dulu atau Trenggalek dulu? Silakan. Pacitan dulu. Iya, Bu. Selamat sore semuanya. Bisa dengar suara? Nah. Iya, mohon maaf sebelumnya saya sinyalnya agak susah. Iya, Bu. Progresnya untuk proposalnya sudah jadi. Memang rencana setelah kelompok kedua ini baru dikirim kemarin hari Selasa itu kita ke tempat KKN-nya Bu di Kendaraan itu yang di Projo itu. Kita ketemu sama guide langsung,
itu kan sebelumnya juga proposalnya sudah jadi. Jadi ke sana itu saya diminta proposalnya, tapi cuma dikirim soft file, soalnya memang nggak bawa waktu itu, cuma ke sana cuma terus dilihat sama kegiatannya kita yang mau kita lakukan itu, kayak ada beberapa yang kita lakukan di gelombang 3 dan menambahkan progres ke depannya. Kalau di gelombang 3 kan masih fokus di kayak di perkenalan corona itu apa, COVID-19 itu apa, di dalam materi-materi yang ada. Nah, kita melanjutkan di new normal, kesiapan new normalnya, jadi lanjutannya gitu Bu. Jadi kita lebih fokus ke bagaimana masyarakat nanti bisa mengikuti penerapan new normal yang baru gitu. Kita juga, tapi sama Bukadesnya itu nggak disarankan untuk melanjutkan penyemprotan disinfektan Bu, soalnya di situ udah ada rutinan dari desanya sendiri. Terus untuk pembagian masker juga tidak disarankan karena di itu sudah memproduksi Bu, jadi lebih ke disebar ke beberapa kegiatan gabung sama desa, kayak seperti posyandu balita dan posyandu lansia. Terus nanti di senam ibu-ibu gitu Bu, yang rutinan per minggu itu. Terus sama beberapa mungkin katanya nanti kalau ada kegiatan lainnya yang di luar yang direncanakan sama kita itu nanti dikabari, dan itu nanti dibantu buat sosialisasinya tentang kesiapan new normal. Jadi kita lebih fokus ke kesiapan new normal itu. Nanti katanya untuk donor darahnya yang gelombang 3 kemarin kan dari PMI-nya belum bisa ke desa. Nanti itu kita usahakan biar PMI-nya itu bisa ke desa Bu, seperti itu. Yang PMI yang di gelombang 3 apa sudah jalan ya? PMI yang di gelombang 3 itu anggota KKN Bu, yang donor darah. Bukan yang orang masyarakat desa. Kan katanya Bu Rosa itu nggak selalu anggota desanya 4 orang itu nanti saya nggak jamin 4 orang ini bisa donor darah, entah nanti syarat-syaratnya nggak itu kan gitu Bu, nanti ya gimana kita coba koordinasi sama PMI, mungkin kalau bisa ke Gembaran, kalau nggak bisa ya kita sama kayak bagi ke 4 orang ini gitu. Ya, bagus, artinya saudara sudah komunikasi dengan desa ya, yang notabene kepala desa tahu perkembangan apa yang sudah dilakukan selama 1 bulan. Perlu ditekankan ke desa bahwa ini personilnya cuma 4 orang gitu ya, jadi tidak bisa yang setiap hari harus hadir di sana. Beda dengan Trenggalek yang 21 orang, ini tim kuat, ini tim besar. Plus minusnya ya, tim besar sama tim yang kecil itu ada plus minusnya. Nah, perlu saudara ya, perlu saudara ini sampaikan itu. Jadi misalnya gini, fokus tema untuk Pacitan itu adalah kemanusiaan. Jadi memang kalau yang bagian desa itu pasti gitu, apa diikutkan program posyandu itu program rutinitas ya. Sinyal ya kayaknya ini. Karena sinyalnya nggak bagus ya. Itu program rutinitas, jadi seperti apa, posyandu, terus lansia, itu rutinitas. Saya ingatkan kembali lagi ke kemanusiaannya. Jadi kamu harus punya penciri KKN yang kemanusiaannya itu yang seperti apa. Itu yang perlu
disampaikan ke kepala desa. Satu hal memang alhamdulillah desanya ini welcome ya. Saya merasa program yang kemarin sudah cukup bagus dilakukan, tapi kurang apa ya? Kurang gregetnya tuh kurang ini gitu. Kurang saya lihat di medsosnya kan kelihatan ya. Jadi seolah-olah aktivitasnya itu yang ya seperti biasa-biasanya. Kalian bisa buat lakukan aktivitas yang biasanya, tapi bingkailah. Misalnya mau buat headline. Nah, yang di Bali, Jajan Pasar bisa misalnya melakukan publikasi. Nah, publikasinya ini yang dibuat secetar mungkin. Jadi di beberapa nih saya lihat di grup WA grup itu sebenarnya kegiatannya biasa, tapi bungkusnya karena bungkus medianya itu jadi dibungkus seolah-olah judulnya seperti apa sehingga yang luar biasa. Ya, good, saudara sudah berempat, nanti diatur ya, bilang ke kepala desanya bahwa ini 4 orang dan nanti bagaimana pengaturan kunjungannya ke sana gitu ya. Silakan diatur nanti. Sementara itu dulu yang Sarah dan teman-teman yang dari Pacitan, silakan yang Trenggalek secara ini singkat disampaikan sekarang. Baik Bu, bisa dengar suara saya Bu? Bisa. Oh iya. Sampai saat ini tadi perkembangannya kita sudah nembusin surat ke Kesbangpol Bu. Kesbangpol sudah di ACC. Kemudian tadi kita ke kecamatan. Akan tetapi kendalanya di kecamatan itu Pak Camatnya masih keluar tadi Bu. Terus diarahkan untuk mengurus lagi hari Senin. Jadi setelah itu tadi kita punya inisiatif untuk ke desanya juga, ke kepala desa, tetapi kepala desa masih belum ada. Terus kita koordinasi sama perangkat desanya yang jabatannya di bawah kepala desa. Memang untuk pelaksanaannya tetap kita melanjutkan yang gelombang 3, terus nanti kalau masalah-masalah yang lain mungkin ada penambahan beberapa kegiatan Bu. Soalnya kalau yang gelombang 3 itu difokuskan sama penanganan COVID. Soalnya pada saat itu kan kendalanya dari gelombang 3 ada masyarakat setempat yang positif. Cuma sampai sekarang sudah negatif alhamdulillah. Terus dan untuk kegiatannya masih terlalu sedikit kalau menurut kepala desanya itu Bu. Jadi semisal kita meneruskan nanti bisa dikembangkan lagi gitu. Kemudian untuk masalah koordinasi sama gelombang 3, kita tadi sempat menemui beberapa perwakilan dari gelombang 3 untuk bagaimana mekanisme lanjutannya. Menurut saya sudah sangat terkoordinir. Nanti dari proker yang saya ambil sendiri, saya konsultasikan ke gelombang 3, tinggal melaksanakan Bu. Jadi kurang lebih tidak ada kalau masalah permasalahan. Jadi nanti kita cukup untuk melaksanakannya pada hari H. Seperti itu kurang lebih. Oke. Untuk Trenggalek, saya sudah lihat ini ya proposalnya. Memang ya Bu, sebenarnya salah satu program Merdeka Belajar ini kan KKN. Dan KKN ini kan paling tidak di desa itu dilakukan paling tidak 2 bulan gitu loh. Makanya dibuat seperti ini gitu ya, tidak bisa pindah desa. Kecuali sangat urgent sekali. Nah, bagus sudah komunikasi sama desanya, artinya sudah dapat masukan. Nah, ini kurangnya pasti akan ada kurangnya, pasti. Yang ini kemarin kendalanya ini pasti ada, dan itu sudah disampaikan oleh pihak desa, bagus itu. Nah, nanti tanggal 1 semuanya ya silahkan ikut seminar hasil KKN gelombang 3.
Jadi mereka akan seminar hasil tanggal 1 itu ya secara daring. Nanti saudara bisa masuk. Nah, cuman ini saya nggak bisa punya akses yang Trenggalek. Kalau saya kan ada di Pacitan nih. Nah, seminar hasilnya entah nanti sampai berapa. Saya masih nunggu koordinasi dari pusat. Seminar hasilnya mau digabung bagaimana gitu loh. Nah, kalau dulu kan enak. Tempatnya di mana, ada induknya, ini seminar hasil bareng-bareng gitu. Nah, usahakan nanti hadir pada saat seminar hasil, kemudian lihat apa yang sudah dilakukan. Ya, meskipun sudah komunikasi dengan mahasiswa yang ada di KKN Gelombang. Nah, apa secara detail apa kira-kira mau penambahannya, Mas? Kalau secara detail kayak apa ya? Senam sehat, kerja bakti sama donor darah. Temanya proyek desa toh? Iya Bu. Terus proyek desa apa? Yang dilakukan? Bagaimana Bu? Yang dilakukan proyek desa apa? Kalau misalnya donor darah itu kan sebenarnya bagian kemanusiaan itu, kemanusiaan. Proyek desa kalau namanya dari sini sendiri proyek desa tangguh Bu, kalau mengadopsi dari Gelombang 3 nanti acaranya masih hampir sama seperti kayak pembagian masker, penyediaan tempat cuci tangan, penyuluhan juga ke masyarakat sama penempelan poster. Oke, tapi Pak. Sudah punya ini nggak? Materi proyek desa? Mohon izin Bu, ada masukan. Saya hampir lupa. Kalau masalah proyek desanya itu ada UMKM Bu, jadinya di situ perangkat desa sudah menjelaskan juga, misal ada UMKM yaitu seperti kerajinan, akan tetapi yang jadi masalah itu adalah pemasarannya Bu. Jadi nanti semisal kita masuk, kita coba untuk membantu untuk memasarkan, kita planningnya menggandeng ibu-ibu PKK sama ketua PKK dari Kabupaten Trenggalek sendiri, yaitu dari Bupati, dari istrinya Bupati, nanti bisa dibantu untuk mengembangkan UMKM yang ada di desanya. Seperti itu. Bagaimana Bu? Mohon maaf Bu, mikrofonnya masih dimatikan. Ya, ini kan yang saya share, saudara bisa lihat. Ya. Nah, ini program. Jadi ngambilnya yang ini ya, peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat hingga UMKM. Iya Bu. Jadi sebenarnya 11-12 sama kewirausahaan temanya sebenarnya. Saran saya misalnya tambahkan ini ada nggak di situ misalnya koperasi desa itu kamu ekonomi, fakultas ekonomi ada enggak? Mahasiswa fakultas ekonomi. Nah, iya saya Bu. Oke, Lutfi ya. Iya. Nah, misalnya Lutfi ada nggak di sana? Jadi kira-kira kooperasinya sudah berjalan seperti apa? Koperasi desa supaya pasti ada, saya rasa PKK itu ada kooperasinya paling tidak ya. Kemudian masalah-masalah sosial yang lain ini kan proyek desa.
Nah, jadi setiap ini nih ya, sebaiknya setiap kelompok membuat ini. Nanti ketika seminar hasil itu buat masalahnya apa, nah tujuan kegiatanmu apa, hasilnya apa. Sudah dibuat belum di proposal ini? Itu Bu, kemarin itu di proposal itu saya memasukkan sasarannya untuk program tersebut untuk siapa, terus tujuannya sama rincian kegiatan. Kalau yang masalah itu saya masukkan yang bagian masalah yang dihadapi itu secara umum, enggak detail seperti yang di PowerPoint Ibu. Masalahnya secara umum kan ya? Yang dialami desa. Iya. Oke, itu ya. Jadi masalah yang di sini itu bisa saudara dapatkan dari misalnya wawancara dengan perangkat desa, wawancara dengan kepala desa, dapat masalah. Oh di sini Mas, itu kita desanya ini masih macet Mas, untuk koperasinya banyak yang belum bayar gitu. Nah misalnya itu, nah tujuannya kamu pikirkan bersama. Ini tujuannya kan memperlancar koperasi. Kalau tadi misalnya terkait dengan peningkatan kewirausahaan masyarakat. Sejauh mana kewirausahaan masyarakatnya itu di situ sudah sejauh mana? Apa yang sudah dilakukan? Nah, kamu buat tujuan tertentu apa? Ya, ada tempat, salah satu tempat KKN itu yang mahasiswa itu membuat ini tentang kewirausahaan, tapi tidak tepat sasaran. Kenapa? Karena ternyata sudah major, sudah apa? Kewirausahaannya itu sudah ini bagus sekali gitu loh. Jadi apa yang mau dihasilkan kalau misalnya nih apa jenenge packagingnya sudah oke, pemasarannya sudah jalan, nah nggak ada masalah, ya jangan dibidik itu maksud saya. Itu ya. Jadi dipikirkan apa, dilihat supaya nanti desa itu punya ini, oh kilo kroso KKN gelombang 4 tadi sempat disampaikan toh, ya yang gelombang 3 kurang ini gitu kan ya, pasti banyak kurangnya sih, karena dia menyampaikan penilaiannya. Nah dari situ kamu bisa pelajari apakah ada kekurangan terkait dengan UMKM. Kekurangannya itu UMKM-nya itu Lutfi? Ya, sebenarnya di sana tuh kan ini kondisinya seperti ini ya Bu, ada COVID, jadi kayak daya aktivitas UMKM itu menurun gitu Bu. Jadi kayak hidup kayak berkembang kayak enggak kayak gitu-gitu Bu, kayak maju mundur gitu perkembangannya. Jadi kita di situ kayak bantu bikin proyek biar UMKM mereka itu terus berkelanjutan gitu Bu. Sudah berbasis digital apa belum? Sepertinya belum. Nah, misalnya gitu. Jadi belum digitalisasi itu, kita bantu mempromosikan, terus kemudian kamu buat sarana-sarana promosi. Misalnya itu jadi apa? Solusi gitu loh. Jadi tujuan. Nah, kemudian solusinya ini yang kamu tawarkan. Nah, itu gitu loh. Maksud saya buat kecil ya, itu hal kecil, mempromosikan secara digital. Loh, sekarang aja mahasiswa online shopnya, mahasiswa saya aja sekarang cerita, saya sekarang punya online shop kosmetik. Wah, sudah apa bonusnya dari JNE, JNT itu saya sudah pengirimannya seperti itu. Saya rasa kalian di mahasiswa generasi Z ini
lebih tahu dari masalah-masalah kayak gitu ya, terkait dengan ini ya UMKM. Di situ didiknya di situ. Kemudian akan ada nggak pemecahan masalah sosial? Iki kurang tenaga kesehatan, pembangunan sanitasi yang tidak memadai, nggak masuk situ ya. Operasi desa itu Bu, yang permasalahan sosial itu mungkin di situ kan dijelaskan kayak pembangunan sanitasi yang tidak memadai itu ya Bu. Mungkin kalau dari kita itu ada program kayak kerja bakti gitu, kayak membantu pembangunan masalah perairan gitu-gitu, itu apa masuk dalam permasalahan sosial kayak gitu-gitu? Iya bisa, asalkan ada masalah di situ. Untuk kedua kelompok sebenarnya seperti Bu, ada kegiatan kita itu posyandu, kegiatan kita itu membantu ibu-ibu PKK itu pasti itu diminta, pasti akan diminta oleh kepala desa karena itu rutin ya, rutinitas. Dan kalau misalnya dibantu oleh saudara ya nggak masalah. Kalau mahasiswanya 21 nggak masalah, silakan dibagi secara adat gitu ya. Oh bagian iki itu yang handle. Sama halnya seperti yang di Pacitan juga begitu. Kegiatan-kegiatan itu kita mau lakukan itu oke. Tapi saya mau ingatkan lagi esensinya. Sudah share belum ya yang melakukan donor darah ini kewirausahaan, kemudian relawan posko COVID. Nah, kalau sesuaikan yang di Pacitan kan nggak mungkin setiap hari harus ke lokasi kan karena jauh katanya. Otomatis buat event-event misalnya donor darah dengan PMI ya. Nah itu kan sebelumnya terbatas gitu ini ya. Apakah ada edukasi mitigasi bencana misalnya? Pacitan ini kan daerah yang ini ya, mudah kena bencana bukan? Daerah Pacitan? Iya Bu. Nah, sering gempa Bu. Nah, apakah ada yang bisa memberikan edukasi mitigasi bencana misalnya? Tapi dilihat dulu anggotanya, ada nggak yang anggotanya, timnya itu dari mahasiswa yang paham ini? Ya, ada Bu. Ada ya udah cocok. Misalnya saja Iya Bu. Iya nggak bisa. Kecuali kalau kita datangin sumber dari kita sendiri mungkin ya kurang maksimal Bu. Iya. Bahaya narkoba. Oh ini yang mana bentuk kegiatan ini. Jadi saya yakin kalau kamu kepala desa akan diminta membantu ya, membantu dalam tanda kutip iki loh. Ada program desa Ewangono, Mbak, Mas, ada nih di posyandu Ewangono. Nah, Bu, ya gak apa-apa, kita aja ingin berbagi ke desa itu kan. Tapi kembalikan lagi ke temanya.
supaya membekas gitu loh. Supaya membekas. Saya beri contoh. Beberapa waktu yang lalu masih ada tema-tema literasi. Tema literasi itu pojok baca itu nggak ada. Pojok baca desa. Nah, ketika ada KKN literasi, akhirnya di situ di desa itu muncullah budaya membaca dan ada akhirnya kepala desa itu membuat organisasi kayak susunan struktur organisasi. Siapa yang bertanggung jawab terhadap tempat bacaan, tempat baca masyarakat. Nah, itu kan membekas gitu loh. Sesudah KKN, tempat bacaan masyarakat itu tetap ono. Contoh lagi, yang proyek desa tadi. Kalau misalnya bidikannya UMKM, UMKM-nya ada, tapi ini lagi drop. Saya mau buat ini tetap bersinar. Memang sulit ya sekarang di masa yang saat ini. Paling tidak membantu mereka. Oh, kamu buat digitalisasi. Nah, ketika kamu selesai KKN, ruang digitalnya untuk apa itu menyetabilkan atau mengembangkan UMKM itu tetap ada. Nah, bekas toh, membekas kan? Oh iya, akhirnya dipakai terus sama apa masyarakat di desa itu. Nah, kemanusiaan. Nah, difikirkan apa ya yang kira-kira ini bisa berkelanjutan gitu loh. Nanti setelah itu bisa ada suatu budaya, ada tempat. Kamu punya ide apa? Misal, paling enggak di sini ada posyandu, ada ini. Oke, bagaimana ininya programnya? Dilakukannya bagaimana? Waduh, ternyata tidak teradministrasi dengan baik. Misal nih, Pak Sarah, kamu beri usulan. Misalnya program ini kalau kita buat begini, nah bekas mereka dapat ilmunya. Setelah kamu lakukan kegiatan-kegiatan, bisa dipahami ya semuanya ya. Ada yang mau disampaikan, silakan. Oke, ada yang mau disampaikan? Mohon izin masuk, Bu. Iya, duluan aja, Mbak. Silakan. Bu, saya mau tanya yang masalah program-program tadi. Kan output dari KKN ini kan yang terakhir itu kan membuat laporan ya, yang harus dilaporkan di dalam laporan hasil nanti itu kan yang misalnya yang 3 program besar. Nah, untuk program-program tambahan itu apa perlu dimasukkan atau tidak, Bu? Program-program tambahan lainnya itu. Misalnya kan kita mengajukan di proposalnya itu kayak kegiatan A, terus tiba-tiba di desa itu membutuhkan bantuan seperti yang Ibu katakan tadi. Misalnya di B itu membutuhkan bantuan dari kita, tapi program tersebut tidak ada di proposal gitu. Apa dimasukkan ke dalam laporan hasil nanti atau bagaimana? Ya, baik. Sebaiknya dari awal sudah direkap apa programnya dari awal. Jadi dari kamu investigasi atau analisis ya kondisi lapangan tuh apa yang dibutuhkan desa gitu. Direkap semuanya. Kalau masalah kayak contoh nih, kamu 17 Agustus. Ini kan 17 Agustus ini. Yakin itu akan ada beberapa kegiatan. Paling enggak kalau misalnya ini kan ada apa sebenarnya itu ya? Apa Mbak yang ada syukuran desa itu loh. Kadang-kadang itu kan ada itu.
Nah, biasanya itu dilibatkan. Kalau nggak COVID, itu benar-benar dilakukan. Nah, nggak tahu ini kalau misalnya saat COVID ini apakah dilakukan atau tidak. Apa ya namanya ya? Sedekah bumi, kayak gitu-gitu loh, Mbak. Oh iya Bu. Itu Nah, dimasukkan proposal ya Bu ya, kayak gitu, dilaporkan yang perayaan 17 kayak seperti itu. yang dilaporkan adalah yang sudah dilaksanakan. Yang akan rencana akan dilaksanakan itu di proposal toh. Nah, proposal itu apa-apa saja kegiatannya itu bisa dilihat dari saudara melakukan ini investigasi dengan kepala desa. Bapak, Ibu kegiatan desa apa 1 bulan ini? Nah, gitu loh. Ngomong ini, kegiatan desa apa? Kita masuk sini ya. Nah, jangan terlalu ini. Menurut saya jangan terlalu apa yang bisa saya bantu, masuk semua aku nanti. Gak fokus nanti. Tujuannya temanya kan apa? Temanya kemanusiaan. Jadi nggak akan peduli apa? Nggak peduli mau tema apa, tapi kan kamu sudah punya program gitu kan. Nah, begitu. Program desa apa nih satu bulan ini? Oh ini termasuk apa posyandu bla bla bla. Nah, kamu masuk ke gimana? Ibu, Bapak Sekretaris Desa, kami mau punya program ini karena tema kami adalah kemanusiaan. Kami akan melakukan di sini gitu loh. Jadi gitu, bergennya begitu. Bisa dipahami ya? Sabu. Oke, ada lagi? Masukan dari teman-teman ini Bu, mungkin bisa di-share nanti PPT-nya waktu Ibu menjelaskan yang tadi. Oh, belum saya share kan? Belum Bu. Oh, yang dulu itu sekarang, kalau nggak gitu lupa nanti. Proyek desa. Sabtu ya, Pacitan. Oke, expand yang lain. Yang mau disampaikan? Tidak ada? Oke, sebenarnya itu ya kita berusaha buat yang terbaik di saat ini lah. Sebelumnya akan lebih maksimal kerjanya gitu ya. Jadi kita berupaya dulu semaksimal mungkin semua kegiatan dilakukan dalam notebook. Saya akan berupaya untuk mengecek ya. Nanti tidak ada masalah. Saya anggap 2 desa ini jadi satu kelompok gitu. Kemudian yang pasti yang penting adalah kesehatan, itu yang paling penting. Apapun sepenting apapun kegiatan di luar sana, situasi
seperti yang saat ini yang penting adalah jaga kesehatan, jaga imun, ya, jangan sampai kemudian jaga imun, jaga iman, jaga psikis, ya. Saya yakin dengan anggota misalnya Pacitan cuma sedikit 4 orang itu ada masalah. Bagaimana membaginya, karena orangnya cuma sedikit nih, gitu kan. Nah, di lain sisi saya yakin dengan anggota 21 orang yang sebanyak itu juga akan ada masalah, karena banyak kepala itu banyak masalah juga, banyak masukan. Nah, silahkan ini adalah kesempatan kalian untuk belajar. Ya ini ya sebenarnya saling di luar sana bermasyarakat, belum lagi nanti di masyarakat itu ada misal terjadi pro kontra. Dulu terjadi di Nganjuk. Saya mendampingi KKN di Nganjuk. Itu apa? Di situ lagi ada pemilihan kepala desa. Nah, mahasiswa KKN ini itu digiring di salah satu calon, gitu ya. Nah, digiring ke salah satu calon, ya terjadi seperti itu. Nah, itu lagi kamu bagaimana caranya negosiasi gitu dengan masyarakat, dengan temanmu. Ini kamu kan nggak satu jurusan toh, iya kan? Baru ketemu ini, gitu kan? Nah, pasti itu kepalanya beda, pemikirannya beda. Orang sains pemikirannya tak gitu kan? Misalnya nih, saya beri contoh aja. Wong di dalam, saya orang MIPA, orang matematik. Orang matematik sama orang sains aja pemikirannya beda. Matematik logikanya yang main. Nah, orang saintifiknya yang main. Nah, seperti itulah. Itu yang perlu kalian pahami bersama dan saling memaklumi, gitu loh ya. Saling memaklumi kondisinya seperti ini. Baik di Pacitan maupun di Trenggalek, karena kedua-duanya mempunyai plus minus. Ya, saya secara frontal aja bicara. Misal nih di Pacitan dengan mahasiswa lebih sedikit, misalnya kegiatannya banyak, pengeluarannya akan lebih banyak loh, baginya sedikit. Ya, di Trenggalek bisa digotong sama kan gitu. Nah, itu contoh aja, contoh yang ini. Nah, gimana solusinya supaya kayak gitu? Ya, saya beri contoh yang lain. Dulu ada tema literasi, salah satu program mahasiswa itu menyumbangkan buku. Anggota mungkin 10 paling mau beli makan, gitu kan, enggak banyak. Buat poster, buat galang penggalangan buku ke semua sivitas. Dibuat poster, dia menggalang buku. Ternyata dapat ya paling enggak 1 dus. Oke, nah itu solusi kan? Solusi yang bisa ini. Nah, jadi misalnya itu kayak yang terganjal dana, sampaikan semuanya. Itu ya. Oke. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sebelum saya dari saya cukup, Bu. Cukup, Sarah? Sudah, Bu, cukup. Bendahara itu apa bendahara ini? Bendaharanya ada 2, Bu. Oke. Ada ya? Yang di pasar samping di pasar. Iya. Oke. Jadi nanti begini ya.
ini pengalaman dari gelombang 3 itu akan ada pembukaan gitu ya. Pada saat pembukaan itu nanti kepala desa itu akan menerjemahkan teknis-teknis seperti ini nanti saya akan transferkan via bendahara ya. Nggak banyak sih, kan transport mereka juga nggak kemana-mana ke situ di situ aja, tapi dapat transfer dari UNESA gitu. Nah, hal-hal semacam ini saya sampaikan nanti di WA group gitu ya. Yang pasti jaga kesehatan itu sudah harga mati ya, jaga kesehatan. Sudah sekarang nambah-nambah ini apa di Surabaya ini mulai tambah-tambah lagi karena orangnya ya bonek sih ya orang Surabaya. Terus sudah mulai bosan, kadang-kadang kan lupa. Jadi kayak ginilah kondisinya ya. Oke, itu dulu sebelum saya ini open kamera. Bisa nggak open kamera? Itu kok Bella Nurwidodo ini? Namanya Bella. Iya, Bu. Oh, nama asli. Nama asli. Takutnya akunnya pacarnya gitu. Oke. 1, 2, Lucky, Delvani, Enggar. Oke. 1, 2, 3. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.